Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah sebanyak-banyaknya dan Allah akan mengabulkan doa kita. Begitulah firman Allah dalam kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya yang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu kepadanya. Sebaliknya, orang yang jarang berdoa dianggap sombong karena merasa dirinya bisa sendiri. Oleh karena itu, panjatkanlah doa sebanyak-banyaknya. Jangan takut doamu tertukar dengan orang lain. Allah itu maha mengetahui mana yang baik untukmu. Dan jangan lupa bersabarlah dan tetaplah tawakal ketika doa tak kunjung dikabulkan. Jangan sampai ada perasaan putus asa ketika doa tidak kunjung dikabulkan. Apalagi sampai berhenti berdoa. Introspeksi dulu pada diri sendiri. Barangkali ada beberapa syarat terkabulnya doa yang belum terpenuhi. Atau mungkin bisa jadi kamu masih sering melakukan beberapa kesalahan saat berdoa. Jadi wajar saja doa kamu tak kunjung dikabulkan jika pas berdoanya saja kamu masih salah. Berikut kesalahan saat berdoa yang sering dilakukan banyak orang. Perbaiki ini, insya Allah doamu akan cepat dikabulkan. 1. Tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang harus pertama kali kamu panjatkan ketika berdoa yaitu dahulukan meminta ampun kepada Allah. Sebab dosa-dosamu bisa jadi penghalang terkabulnya doa. Jadi pertama kali, memohonlah ampunan kepada Allah agar dosa kita semakin kecil. Semakin tipis dosa kita, semakin mudah terkabulnya doa. Jangan sampai kamu langsung berdoa meminta ini, itu, tapi kamu tidak pernah berdoa memohon ampun kepada yang maha pengampun. Ingatlah, utamakan dulu doa ini. 2. Tidak berkepanjangan. Doa itu tidak cukup sekali. Doa itu harus berkepanjangan. Jangan sampai kamu merasa cukup hanya dengan berdoa 1 atau 2 kali. Kalau kamu suka begitu, jangan salahkan siapapun kenapa doamu tak kunjung dikabulkan. Seharusnya setiap saat kamu selalu berdoa, terutama setelah sholat fardu. Lebih baik lagi setelah sholat malam. Walau belum dikabulkan, jangan berputus asa. Teruslah berdoa. 3. Tergesa-gesa saat berdoa. Ketika berdoa, kamu harus fokus hanya pada Allah dan doamu. Jangan sampai kamu buru-buru ketika berdoa, apalagi sambil membayangkan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan doamu. Saat berdoa itu, tenangkan dulu hatimu, fokuskanlah hanya pada Allah dan maknai setiap kata dari doamu. Jangan sampai kamu memanjatkan doa, tapi kamu sendiri tidak paham apa arti dan makna doa tersebut. 4. Ada keraguan saat berdoa. Ini yang sering dilakukan banyak orang ketika berdoa. Kebanyakan masih menyimpan keraguan ketika berdoa. Aduh, apakah doaku akan dikabulkan tidak ya? Kayaknya mustahil harapanku ini terwujud. Jika masih menyimpan keraguan saat berdoa, jangan heran bila doamu tak kunjung dikabulkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melihat lubuk hatimu yang terdalam, dan ternyata hatimu masih menyimpan keraguan. Secara tidak langsung kamu masih ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di depan Allah tidak ada yang mustahil. Yakinlah kalau kamu itu akan dikabulkan, doanya itu adalah modal utama. Meskipun menurut akal mustahil, tapi tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut doamu tidak dikabulkan, tapi takutlah kamu tidak diberi hidayah lagi untuk terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam,
Berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaan akan bertambah. Dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhirnya kehidupan mereka juga harus beserta amal mereka penuh dengan barokah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 2. Bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rob dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. 3. Jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. 4. Yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan
doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri doa kita dikabulkan dari sisi fisik atau mental kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah